Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat hadir untuk sore hari ini pada webinar nasional yang bertemakan The Great Hospitality for the Best Destination in the World. Yang kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Melani dan selaku pembicara atau speaker kita Bapak Toton Hutomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Firanda. Kali ini saya akan menjadi MC pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Sebelum saya melanjutkan acara pada webinar ini, saya ingin membacakan susunan acara untuk webinar pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memutarkan Marstein. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Yayasan YLBPP, Dr. Parlagutan Silitonga. Setelah itu, saya akan mengundang moderator dan speaker. Setelah itu saya akan membacakan CV dari masing-masing moderator dan speaker kita untuk webinar pada sore hari ini. Lalu saya akan menyerahkan webinar ini pada moderator kita dan setelah itu akan ada paparan dari speaker tentang tema webinar kita pada sore hari ini, yaitu The Great Hospitality for the Best Destination in the World. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh moderator dan speaker, dan susunan selanjutnya yaitu dokumentasi serta penutup acara. Baik, langsung kita mulai saja kepada kegiatan selanjutnya, yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan untuk on cam dan berdiri sebentar. Peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Setia internasional memahami cita-cita pemuda-pemudi Indonesia. Dengan cipta dan kasa berkarya untuk bangsa, amanah mulia terpesona. Stand membimbing, stand membinamu, satukanlah langkahmu untuk maju, dengan semangat kuat
Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya ingin membacakan beberapa peraturan pada webinar untuk siang ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta diharapkan untuk memute mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung, terkecuali jika adanya diperlukannya interaksi dengan speaker ataupun moderator. Dan selama sesi Q&A, kepada teman-teman yang sudah bertanya diharapkan untuk menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya atau nanti akan dipandu oleh moderator. Dan untuk teman-teman, untuk absensi nanti akan diberikan link absensi, jadi untuk teman-teman tidak perlu mengetik pada kolom chat, nanti dari host sendiri akan memberikan link absensi dan yaitu Google Form, nanti silakan diisi setelah diberikan. Kita lanjut ke susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan YLBPP Dr. Parlagutan Silitonga. Untuk Bapak Silitonga dipersilahkan. Terima kasih Bapak MC. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Toton Hutomi, Bapak Ketua Stein, Bonifacius Nainggolan, Ibu Melani Tuti, dan semua jajarannya, para mitra-mitra yang ikut hadir di channel Zoom dan YouTube, semua rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih atas keikutsertaannya pada seminar hari ini. Bapak Toton Hutomi yang kami hormati dan seluruh peserta webinar, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi akal budi, hikmat, kesungguhan, sekalipun kita di masa pandemi terbatas semuanya, namun dengan kemauan kita, teknologi, dan keingintahuan kita akan sumber-sumber yang otentik, maka kita bisa hadir hari ini. Dan untuk itu, sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, dan kami selaku Ketua Yayasan Stein dan Akpindo mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Toton Hutomi. Ini suatu kesempatan yang bagus dari profil yang Bapak sampaikan. Kami mengajak Bapak untuk terus bekerja sama, misalnya dalam penelitian, karena kami fokus penelitian untuk jurnal berreputasi nasional dan internasional, apakah itu Scopus atau yang lain-lain. Barangkali untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, kemitraan, kolaborasi yang kita kenal dengan bahasa sederhana gotong royong, kita akan tingkatkan. Dengan begitu, bangsa ini akan maju. Dengan begitu, bangsa ini akan penuh dengan pengharapan, sekalipun COVID-19 menjepit, membatasi, dan memberikan ketakutan, tetapi kita bangsa pejuang. Terima kasih untuk anak-anak kami mahasiswa Pindo Stein. Selamat berjuang, selamat menikmati hidangan yang telah disiapkan Bapak Toton Hutomi. Bravo untuk Bapak Hutomi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Demikian saya sampaikan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Parlagutan Silitonga atas sambutannya. Selanjutnya saya akan mengundang moderator kita dan sekaligus speaker untuk webinar hari ini. Untuk moderator saya undang Ibu Melani Tuti, dan untuk speakernya saya undang Bapak Toton Hutomi. Selanjutnya undangnya saya akan membacakan sedikit CV dari moderator kita pada sore hari ini. Ketua Stein,
sejak 2000, Indocent Incubation Center sejak 2019 hingga saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sedikit CV dari speaker kita yang sangat keren banget, nggak kalah keren dari speaker-speaker lainnya, yaitu Bapak Toton Hutomi. Bapak Toton Hutomi ini memiliki pengalaman di bidang kreatif industri, tourism destination, CEO of Quantum Corporation International Group, dan memiliki passion di bidang tourism, hospitality, literasi, musik, film, dan education, serta culture. Untuk pengalaman work experience-nya, menjadi chairman di Quantum Publishing International di Jakarta State Polytechnic, Trisakti School of Tourism, Trisakti University, sebagai MICE lecturer pada tahun 2012 sampai 2016. Lalu pernah bekerja di Global Sarana Convex sebagai Managing Director sejak 2008 sampai 2009, dan pernah bekerja sebagai Government Relation Coordinator di Jakarta, yaitu sarjana komunikasi pada tahun 1999 sampai 2005 di Profesor Dr. Mustopo Beragama University, dan mengambil Master in MICE di Trisakti School of Tourism. Untuk organisasi yang Bapak Toton Hutomi jalan ke MICE and Creative Industry di Kadin Indonesia sampai 2015. Setelah itu menjadi PR dan founder di Forum Program Studi MICE Indonesia sejak 2015 sampai saat ini, dan menjadi Director of Public Relations di Indonesian Exhibition Companies Association atau IESA tahun 2012 sampai 2015, dan yang terakhir Indonesian Congress and Katon sendiri di Wisma Iskandariansyah Blok A10 Jalan Iskandar Jakarta. Selanjutnya saya akan menyerahkan kegiatan webinar pada hari ini pada sore. Ya, terima kasih Sajia atas waktunya. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih kepada Pak Toton. Pak Toton Hutomi ini adalah CEO QCI Group, Destination Marketing Consultant, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sajia, oleh moderator kita, oleh MC kita, memiliki deretan pengalaman yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya mohon maaf, kita memakai masker kayaknya di ruangan ini bukan hanya saya sendiri, tetapi ada yang lainnya juga, jadi kita harus menjaga jarak ya Pak ya. Yang kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. P.C. Tonga selaku Ketua Yayasan LBPP yang berkenan hadir pada seminar hari ini dan sekaligus membuka acara. Yang kelima Bapak Bonifasius MH Nainggolan MSI, Ketua STAIN, mahasiswa angkatan 2017-2018, serta mahasiswa S2. Kami ucapkan terima kasih. Ada presentasi atau semi webinar hari ini akan dilaksanakan selama 75 menit ya Pak Toton, sama seperti minggu lalu 30 menit. Kalau pengalaman minggu lalu 30 menit itu ternyata kurang untuk sesi tanya jawab ya Pak ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa ditulis di chat room ya. Jadi nanti pada saat sesi pertanyaan dibuka, maka akan dimulai dibacakan.
Di chatroom kami persilakan kepada Pak Toton untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan Pak, silakan. Untuk para peserta untuk menyampaikan serta materi akan saya share melalui grup WhatsApp. Baik, mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Kebetulan ini sedang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mei dan semua teman-teman bisa mendengar? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Baik. Pak, bisa. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bisa, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, Bu Mei, saya ingin menyampaikan pertama kali tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya sehingga kita bisa bertemu kembali. Setelah minggu lalu kita juga melakukan webinar nasional. Dan saya ingin menyambut apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Silitonga bahwa kolaborasi dengan STAIN semoga bisa kita lanjutkan karena di era saat ini kita memang harus bersinergi karena banyak sekali tantangan yang harus kita kejar. Dan sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan karena sekarang kondisi pandemi tidak semakin membaik ya karena masih harus kita waspada, maka izin saya menyampaikan himbauan untuk kita jangan lupa dengan protokol kesehatan, ya 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, jadi kalau tadi Ibu Mei di ruangan ada orang lain sehingga kita menggunakan masker, pun juga demikian saya di rumah. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin menggunakan masker. Ya, dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, satu kehormatan sekali ini saya
diberi kesempatan untuk menyampaikan The Great Hospitality for the Best Destination. Perkenankan saya menyampaikan fakta dan data, ya, facts and figures yang dirilis oleh Pacific Asia Travel Association atau Asosiasi Perjalanan Asia Pasifik dalam kesempatan webinar kemarin yang bertajuk Skenario Planning for International Visitor Arrivals in Asia Pacific di tahun 2021-2023. Ini nanti ada kaitannya dengan kenapa saya mengangkat tajuk destinasi dan The Great Hospitality dan bagaimana potensi Indonesia menjadi juara. Nah, bicara bagaimana skenario ataupun rencana dari kedatangan wisatawan, data menunjukkan di Asia Tenggara sendiri di tahun 2019 itu tercatat tidak kurang dari wisatawan pergerakannya. Nah, tahun 2020 itu hanya tersisa tinggal 25 juta. Jadi betul-betul insan pariwisata kita semua mengalami suffering yang luar biasa karena semua perhelatan dan kegiatan ditunda bahkan dibatalkan. Nah, kemudian di Asia, forecast-nya di tahun 2023 ini diperkirakan akan kembali di angka 342,8 juta hingga 607 juta. Nah, jadi ada nada optimis ya bahwa recover itu akan dimulai di tahun ini. Walaupun dalam jangka pendek memang wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik itu akan mendominasi. Nanti kita akan kupas bersama. Nah, teman-teman sekalian, dari 62 pergerakan wisatawan Nusantara dikualifikasikan itu menjadi sekitar 62 triliun. Nah, ini angka yang sangat fantastis untuk kita coba cermati agar kita bisa dan segera memainkan peran sesuai dengan apa yang menjadi kita punya profesi. Ya, dalam kaitan ini saya berbicara sebagai bagian dari praktisi dari pelaku industri pariwisata dan MAIS tentunya, ya, dan juga mungkin saya merasa terpanggil untuk bagaimana kesiapan dari pihak pengelola institusi pendidikan atau kita sebagai akademisi dan sivitas akademika untuk mengantisipasi bom waktu dari industri pariwisata yang akan terjadi dari mulai tahun ini. Nanti dalam paparan berikut ini yang di Indonesia saat ini belum menjadi primadona, masih menjadi juara keempat, tetapi ya kita akan berjuang bersama. Ya, mengawali dari paparan ini, izin saya menyampaikan video Ya, demikian tadi sekilas saja, karena saya ingin pada kesempatan nanti kita bisa lebih membahas tentang bagaimana keindahan destinasi dan banyak sekali video destinasi yang kita bisa bicarakan, dan memulai paparan kali ini saya akan terlebih dahulu kita melihat definisi dari destinasi sebelum nanti kita lanjut dengan hospitality dan bagaimana potensi untuk kita menjadi the best destination di dunia.
Kita mengacu kepada Undang-Undang Kepariwisataan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di sana sudah jelas bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Satu persatu nanti kita akan lihat bahwa bagaimana daya tarik, kemudian fasilitas, aksesibilitas, itu menjadi yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain, dan kita lihat definisi atau terminologi menurut para ahli, kawasan wisata merupakan salah satu elemen yang paling penting karena menjadi alasan orang-orang melakukan perjalanan wisata, serta daya tarik wisata yang ada di dalamnya akan menarik kunjungan wisatawan. Itu menurut Cooper dan kawan-kawan tahun 93, sehingga kawasan wisata adalah suatu kesatuan wilayah geografis daya tersebut dapat dikunjungi wisatawan, dengan kata lain aksesibilitas. Nah, kita sekarang melihat syarat utama untuk bagaimana sebuah destinasi itu bisa digolongkan sebagai destinasi unggulan. Ya, syarat utamanya adalah destinasi tersebut harus memiliki setidaknya tourist attraction, accessibility, amenities, tourist organization, human. Teman-teman dan semua yang mengikuti di kesempatan siang menjelang sore ini, UNWTO di tahun 2008 menggariskan demikian, dan kita sangat sepakat, sedikit tambahkan nanti dengan persyaratan lainnya. Nah, di tahun 93 Gun juga menyatakan bahwa kawasan wisata atau destinasi merupakan suatu tempat yang tidak saja menyediakan segala sesuatu yang dapat menawarkan aktivitas. Nah, ini experience itu atau aktivitas yang dilakukan di sebuah destinasi akhirnya menjadi diferensiasi yang kuat. Oke, teman-teman, minggu lalu saya sudah pernah mengupas tentang destinasi pariwisata super prioritas yang saat ini rasanya tiada hari tanpa berita yang dikirimkan oleh teman-teman di Kementerian site inspection dan hibah ke 5 destinasi ini. Dan terakhir kemarin di Mandalika, setelahnya sebelumnya ada di Labuan Bajo, Danau Toba, dan sebagainya. Nah, bukan tanpa alasan, kalau kemudian 5 destinasi ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai destinasi super prioritas, karena memang Madonna dan Danau Toba memang menjadi destinasi yang berpotensi untuk bisa dikunjungi, baik itu yang masuk ke premium market maupun juga dari kelas menengah dari kelas bawah ke menengah. Kemudian Borobudur juga ini lebih ramah terhadap wisatawan atau market yang kelas menengah, menjadi destinasi yang masuk ke super prioritas karena letak geografis maupun juga potensinya. Ini di Sulawesi Utara, dan ini memang salah satunya dipersiapkan untuk menjadi tujuan utama dari wisatawan yang berasal dari daratan Cina. Karena secara jarak dan juga potensinya memang ini sangat mungkin untuk menjadi destinasi unggulan. Nah, Labuan Bajo serta Mandalika ini memang terkesan istimewa karena memang ini dipersiapkan untuk menjadi premium market yang memang menjadi target yang disasar oleh pemerintah, maka tidak heran semua prasarana dan semua fasilitas ya yang dibangun di Mandalika dan Labuan Bajo ini semuanya super dan betul-betul berstandar internasional. Ya, bukan hanya Mandalika untuk MotoGP yang katanya nanti bulan Oktober ini ya, semoga tidak ada aral melintang, dan nanti sambil menunggu kedatangan dari panitianya di bulan Juli ya untuk mengecek kesiapan dari bagaimana sirkuitnya, kita semua berharap bahwa keadaan semakin membaik semua sehingga rencana sehingga di bulan Oktober nanti MotoGP akan menjadi salah satu
event yang akan menghelat kemajuan atau perkembangan dari industri pariwisata. Sementara Labuan Bajo sendiri kita tahu bahwa tahun 2023 di proyek kita lihat persiapan dari Kemenparekraf ya sebagai leading sektor dikeroyok oleh hampir semua kementerian lembaga. Rasanya tidak lelah-lelahnya kita melihat Pak Menteri berinteraksi, berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder, ya apakah itu pentahelix ataukah sangat besar bahwa pariwisata ke depan yang menjadi sektor unggulan dan sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden di tahun 2015 sebagai sektor yang memang ini menjadi andalan, menjadi salah satu sektor yang akan menjadi pemulihan ekonomi ini bisa segera terjadi. Nah, kalau kita bisa berkompetisi dan juga syukur-syukur menjadi destinasi unggulan di tataran internasional. Atraksi udah pasti ya, karena destinasi kalau tidak memiliki atraksi, apakah atraksi yang sudah existing maupun atraksi yang kita harus create, itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa orang mau jauh-jauh datang ke sebuah destinasi. Nah, aksesibilitas. Tempo hari saya pernah menyampaikan bahwa ini menjadi fundamental sekali, karena kalau tidak bisa dijangkau dengan mudah, maka indah apapun sebuah destinasi itu akan menjadi obstacle untuk orang bisa mencapainya, dan pada gilirannya membuat orang pun juga akan berpikir ulang menyambangi destinasi yang menjadi potensi tersebut. Bagaimana amenities itu juga sudah sama-sama kita ketahui, apakah itu homestay ataukah hotel-hotel bintang 5 sekarang ini menjamur di berbagai destinasi yang memang diproyeksikan untuk mengantisipasi menjamurnya dan mengantisipasi membanjirnya para wisatawan, baik itu dari domestik maupun dari mancanegara ke destinasi tersebut digelar, maka sudah barang tentu Mandalika akan menjadi destinasi yang diperbincangkan di seluruh dunia. Kemudian servis tambahan dari sebuah destinasi itu juga menjadi catatan dari siapa yang akan mengunjungi sebuah kota ataupun daerah, dan human resources juga menjadi sangat krusial, karena tanpa dukungan profesional sekarang yang di era serba online dan mudah sekali berita itu menyebar dalam hitungan detik, menjadi titik krusial untuk bagaimana kita sama-sama sepakat bagaimana image dari sebuah destinasi itu kita harus jaga, jangan sampai kontraproduktif dengan segala keindahan dan potensi yang ada, karena kita tidak mampu untuk bisa mengemas pesan dengan baik, maka image-nya tidak cukup bagus di potensial wisatawan yang kita akan grab. Nah, affordable price itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Ya, kalau kita mungkin dari Jakarta datang ke Jogja, kita merasakan sekali value for money. Bagaimana kita menikmati sarapan dan makan siang serta makan malam ya dengan harga yang sangat punya competitiveness, dan juga kita betul-betul yang merasa bahwa ya value for money. Artinya dari sisi harga betul-betul Yogyakarta mencuri perhatian untuk orang itu mau untuk spending lebih. Nah, ini juga menjadi daya tarik. Ini hanya satu contoh, dan menurut saya masih banyak lagi destinasi yang lain yang juga bagaimana harga itu menjadi salah satu pertimbangan. Baik, kita berikutnya tentang tourism resources dan potensialnya. Segala potensi alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dikembangkan sebagai destinasi dengan menambahkan atau membangun kemudahan serta berbagai fasilitas wisata dan kemudian mempromosikannya. Ini yang sedang dan terus dilakukan oleh baik itu teman-teman di Kementerian Pariwisata, Kementerian di Kementerian PUPR, dan semua pihak yang betul-betul bahu-membahu
untuk bagaimana memastikan ketersediaan dari fasilitas yang menjadi basic needs dari siapapun yang nanti akan datang dan menikmati apa yang disajikan di tempat-tempat yang menjadi tujuan wisatanya. Berikutnya kita akan lihat, ya saya mungkin ingin sedikit terlebih dahulu menyampaikan materi tentang destinasi sebelum nanti kita masuk ke diskusi yang lebih mengerucut. Jadi segala sesuatu yang dinikmati oleh wisatawan selama mereka berkunjung dapat berupa barang publik, private maupun campuran. Jadi seluruh pengalaman yang diperoleh wisatawan dan dari sejak mereka meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tempat asalnya, dan kapan sebuah destinasi itu memiliki daya saing tinggi. Setidaknya ada 5 yang bisa kita sebutkan. Yang pertama, produknya unggul, memiliki diferensiasi dan juga kualitas yang berbeda. Nah, pertimbangan kenapa 5 tadi menjadi super prioritas destinasi, salah satunya karena mempunyai produk unggul. Dan tentunya ini hasil dari sebuah kajian dari semua pihak. Kemudian SDM profesional. SDM-nya profesional. Ya kalau Bali kita tidak perlu bahas, ya tetapi di luar Bali kita juga mengakui bahwa sekarang ini kan banyak sekali politeknik pariwisata, setidaknya ada 6 sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi yang memang menjadi kawah candra di mukanya untuk para profesional yang akan menjadi salah satu syarat bagaimana destinasi potensial itu bisa menjadi destinasi unggulan. Nah, jadi SDM profesional menjadi persyaratan mutlak untuk bagaimana sebuah destinasi mempunyai daya saing dan juga memiliki competitiveness-nya di antara hampir semua negara sekarang berlomba untuk memperbaiki dan juga mengembangkan destinasinya. Kemudian harga kompetitif tadi sudah disampaikan, ya, affordable price dan juga value for money. Sehingga orang itu sebenarnya kalau datang ke Indonesia untuk kegiatan MICE itu mereka senang karena mereka kalau di Indonesia buying power-nya itu menjadi meningkat karena harga yang kita tawarkan ya relatif lebih murah dibanding kalau mereka melakukan kegiatan MICE-nya itu atau pariwisatanya itu di luar Indonesia. Nah, ini juga kita punya peluang di sini. Kemudian mudah dijangkau. Mudah dijangkau yang tadi aksesibilitas, ya ini juga menjadi persyaratan yang sekarang ini orang tidak ingin direpotkan dengan sulitnya untuk menjangkau satu kawasan yang mereka minati karena ketidaktersediaan moda transportasi yang cukup. Dan informasinya tersebar luas. Ini kita sangat paham bahwa di era yang sekarang ini semuanya serba viral, ya, di zaman yang serba online, maka dengan sangat mudahnya satu destinasi itu menjadi destinasi yang sangat dikenal oleh halayak luas bahkan ke seluruh dunia. Ya, oleh karenanya kita harus pandai-pandai membuat konten ataupun mengemas pesan apa yang menjadi kelebihan dan keunikan serta diferensiasi serta unique selling point dari destinasi tersebut agar diketahui oleh halayak lebih luas lagi. Nah, sementara karakteristik dari destinasi sebagai produk tourism, ya intangibility, inseparability, kemudian variability, perishability, konsum in situ, mungkin kita akan bahas pada saat tanya jawab. Silakan nanti kita akan kupas ya agar saya tidak perlu menjelaskan kata per katanya, tapi yang jelas bahwa ini adalah karakteristik yang melekat dari sebuah destinasi. Sebagai contoh bahwa destinasi itu kenapa mereka misalkan di Wairebo, ya Wairebo itu mereka mau datang ke puncak gunung ataupun misalkan mendaki untuk bisa bermukim dan bercengkrama dengan masyarakat adat di Wairebo, itu karena memang tidak dapat dinikmati Wairebo itu di Pandeglang misalkan atau di tempat lainnya. Nah, makanya keunikan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh satu destinasi itu harus menjadi pembeda di antara destinasi lain. Indonesia itu tidak kurang-kurang, ya. Setidaknya ada 200 destinasi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Jika kita hanya mengetahui atau misalkan tersebut hanya 5 atau 10 ya yang menjadi misalkan kawasan ekonomi khusus pariwisata atau bahkan dikerucutkan lagi menjadi 5 super destinasi, sejatinya kita Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat tidak kurang dari 200 destinasi yang siap untuk dijual. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah 200 destinasi itu nanti siapa yang akan mengelola? Siapa yang akan memastikan bahwa itu siap untuk menjadi destinasi unggulan? Baik, destinasi sebagai
superior tourism product itu tadi memiliki uniqueness, memiliki unique selling point yang membedakan. Kemudian authenticity yang memang dia autentik. Jadi apa yang dialami di sebuah destinasi itu tidak akan ditemukan di destinasi yang lain. Nah, authenticity ini menjadi mutlak ya untuk bisa dimiliki karena ini pengalaman yang memang tidak bisa dibeli. Untuk orang misalkan menikmati katakanlah naik Gunung Rinjani, maka sensasi untuk naik Gunung Rinjani itu akan berbeda dengan pada saat orang menikmati gunung yang lainnya misalkan. Kemudian quality of services, bagaimana kualitas dari layanan dari semua pelaku industri di sebuah destinasi, ini juga akan menjadi catatan. Nanti kita akan melihat bagaimana survei yang dilakukan oleh banyak pihak yang menempatkan Indonesia menjadi pemenangnya, itu salah satunya karena quality of services yang dimiliki, dan itu berbasis kepada hospitality yang menjadi ciri khas atau genuine-nya dari kekuatan Indonesia, ataupun orang-orang yang memang basically kita adalah bangsa yang sangat ramah. High tech dan high touch, ini juga kita sama-sama paham bahwa jangan sampai kemajuan teknologi informasi ini membuat kita jadi gagap dan kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, malah menjadi kontraproduktif karena tidak diimbangi dengan pemahaman tentang bagaimana teknologi industri itu harusnya memberikan nilai plus, malah bisa memberikan kekurangan yang harusnya dinikmati karena kemajuan dari teknologi tersebut, akibat dari masyarakat yang belum paham tentang ada konsekuensi logis dari kemajuan teknologi yang terjadi. Nah, pengalaman dari quality experience-nya, bagaimana berkesannya seseorang itu datang ke satu destinasi, itu juga akan menjadi salah satu kunci untuk terjadinya mereka berulang ataupun mengajak saudara, kerabat, dan sahabatnya untuk datang ke kota atau tempat yang pernah mereka kunjungi. Baik, profesional human resources, apa yang harus dikuasai oleh seseorang ataupun pihak yang mereka terlibat di dalam sebuah pengembangan dan pemasaran sebuah destinasi. Yang pasti dia harus memiliki knowledge ya, pengetahuan yang luas tentang bagaimana pariwisata dari berbagai lininya. Kemudian hard skill dan soft skill-nya, keterampilan tinggi yang terkait dengan profesi yang digelutinya. Kemudian attitude profesi, ya attitude bagaimana profesional itu dia bisa bertingkah laku yang sesuai dengan tuntutan apa yang menjadi standar untuk seseorang itu bisa menjadi profesional di tingkat global. Nah, kemudian memiliki jaringan luas. Saya melihat tren saat ini, networking ini bukan lagi hal yang sangat menjadi kendala karena banyak sekali aplikasi ataupun platform yang memungkinkan orang untuk berjejaring. Ya, apakah itu melalui komunitas, apakah kemudian orang itu bisa ikut di dalam berbagai forum, dan itu adalah upaya untuk memperluas jaringan yang pada gilirannya nanti bisa bermanfaat untuk mempromosikan destinasi tempat di mana dia tinggal. Baik, nah secara global, step-step yang harus dilakukan pada saat kita berbicara tentang manajemen ataupun bagaimana mempromosikan destinasi. Yang pertama, step 1 sampai 2, penguatan stakeholder dan penguatan kelembagaan. Ya, stakeholder dalam hal ini pentahelix dari mulai academician, businessman, government hingga komunitas ya, itu harus dirangkul dan harus sepakat dengan semua apa yang menjadi program unggulan dari tempat di mana lokasi domisili ataupun tempat dari destinasi itu berada. Jadi jangan sampai ada satupun pihak yang mereka menganggap bahwa kemajuan itu hanya dinikmati oleh segelintir kalangan karena tidak cukup ada upaya untuk merangkul mereka. Di webinar minggu lalu ada pertanyaan yang bagaimana menghadapi adanya pungli yang dilakukan oleh oknum terhadap sebuah destinasi yang tiba-tiba menjadi destinasi yang diminati dan masyarakatnya belum sepenuhnya siap, dan kemudian mereka mempraktekkan pungli misalkan untuk layanan jasa yang mereka berikan. Nah, ini adalah salah satu contoh konkret ya bahwa stakeholder itu harus dioptimalkan dan kita rangkul masyarakat adat dalam hal ini misalkan para sesepuhnya
untuk bisa mengkomunikasikan tentang manfaat dari pariwisata yang memberikan ya tentunya dampak yang positif untuk daerah setempat. Kemudian step 3-4-nya penguatan komunikasi dan pemasaran. Nah, jika stakeholder sudah berhasil kita rangkul ya melalui kegiatan apakah itu sosialisasi ya dengan adanya serap aspirasi, kemudian juga kita melakukan audiensi dan kemudian kita melakukan ya seminar, workshop dan berbagai cara untuk intinya adalah bahwa kita melakukan komunikasi untuk menyampaikan program yang sedang kita jalankan dan ini sedapat mungkin diterima pesannya oleh seluruh kalangan yang menjadi target dari pesan itu. Kenapa kita kemas dan di situ kita pasti akan membutuhkan profesional-profesional baik itu di kehumasan ataupun di media yang bisa mengemas pesan. Dan sekarang contoh yang tadi mungkin di Baduy, ya bagaimana konten dari destinasi Baduy itu bisa dikemas dengan sangat menarik karena baik itu pemandangan maupun juga potensinya itu bisa menjadi satu tayangan yang menarik di tangan profesional yang tahu bagaimana mengemas pesan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian penguatan dampak ekologi, sosial, budaya, ekonomis. Kita harus mampu menjelaskan bahwa kemajuan ataupun destinasi itu nanti berkembang menjadi destinasi unggulan, maka akan ada konsekuensi yang mengiringi dan kita harus mampu menjelaskan bahwa kita sudah mempersiapkan dan memitigasi apapun yang akan nanti terjadi sehingga tidak ada resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh konkret misalkan, ya pada saat kita mau mengembangkan wisata misalkan di Sembalun atau di Rinjani, maka kita harus mampu menjelaskan kepada warga lokal dan juga siapapun pihak yang terkait dengan wilayah yang nanti akan dikembangkan bahwa pariwisata ini atau wisatawan yang akan datang ke sana itu sudah dipastikan bahwa mereka sadar wisata dan tidak akan menjadi faktor yang menyumbang misalkan sampah itu menjadi berlimpah atau banyaknya misalkan tanaman yang rusak karena terinjak ataupun dirusak. Nah, ini yang mungkin nanti harus ke depannya kita kemas sehingga kesadaran untuk wisatawan atau siapapun yang terkait yang mengaku sebagai insan pariwisata untuk kita sama-sama menjaga agar semua potensi yang dimiliki dari sebuah destinasi itu terjaga kelestariannya. Nah, ini contoh penguatan dampak itu harus kita mampu sampaikan juga pesannya kepada para pihak terkait. Kemudian step 5-6 penguatan bisnis dan penguatan SDM. Ya, diharapkan lebih banyak lagi nanti sekolah tinggi pariwisata ataupun sekolah tinggi ilmu ekonomi yang menjadikan pariwisata sebagai peminatan untuk bisa memprovide kebutuhan dari profesional yang memastikan semua potensi itu betul-betul bisa dimaksimalkan dan pada gilirannya nanti bisa menyerap lapangan kerja yang sustain, yang memang menjadi andalan. Dan kalau sekarang mungkin 34 juta ya tenaga kerja yang terserap dan 70%-nya masih UMKM, ke depan dengan penguatan SDM ini ya salah satunya mungkin dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional ini saya yakin akan mampu menjadi pemasok ya untuk lahirnya profesional yang qualified untuk bisa berkompetisi dan pada gilirannya nanti memastikan destinasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Step 7-8 penguatan jejaring dan konektivitas tadi sudah disampaikan dan penguatan pelayanan. Nah, karena sekarang di eranya sharing ekonomi, maka kolaborasi adalah keniscayaan dan kita memang sepakat dengan apa yang selalu dikampanyekan oleh Pak Sandi, ya inovasi, kolaborasi dan adaptasi itu menjadi kata kunci untuk kita bisa menghadapi tantangan yang semakin tidak mudah ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian teman-teman yang saya hormati, pelibatan seluruh stakeholder pada akhirnya memang menjadi sebuah keniscayaan agar jangan sampai program yang bagus karena tidak cukup untuk bisa dikomunikasikan kepada para pihak, akan ada pihak-pihak yang mereka mungkin nanti melakukan kegiatan yang kontraproduktif. Kemudian memperkuat kepemimpinan atau leadership. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan dan menegaskan bahwa satu destinasi ini bisa menjadi yang tadinya emerging destination, bahkan virgin destination, menjadi destinasi kelas dunia, salah satunya karena faktor leadership dari siapa
yang menjadi CEO ataupun pemimpin ataupun pihak yang mereka menjadi orang pertamanya di destinasi tersebut. Untuk menyebut contoh saja misalkan, saya dan kita sepakat bahwa Banyuwangi mendadak menjadi destinasi yang sekarang ini rasanya destinasi yang semua orang tidak perlu lagi dijelaskan di mana letak dan domisili Banyuwangi. Mengapa? Karena ada leadership yang sangat kuat dan punya visi yang sangat luar biasa terkait dengan industri pariwisata. Dan sampai sekarang Banyuwangi terus berinovasi, salah satunya kemarin ada akses ferry yang langsung dari Banyuwangi ke Lombok. Ini menurut saya juga akan menjadi satu kabar baik karena nanti orang kalau bepergian ke Lombok misalkan tidak perlu semuanya menggunakan moda transportasi udara, tapi ada alternatif dengan moda transportasi darat. Ya karena peserta yang sekarang mungkin berbeda dengan yang minggu lalu, ya saya pernah punya pengalaman bagaimana ke Lombok itu dengan menggunakan moda transportasi darat dan sungguh sangat menyenangkan karena baik dari aksesibilitas, dari fasilitas, dan semua kepraktisan itu kita bisa dapatkan dengan harga relatif murah jika kita berombongan terutama. Nah, dan di samping itu juga kita mendapat bonus pemandangan indah sepanjang perjalanan. Ya, untuk tol sekitar 800.000 itu sudah cukup untuk menghantarkan kita ke ujung Pulau Jawa dan kemudian kita menyeberang apakah ke Bali ataukah langsung ke Lombok dan tibalah kita di Mandalika kelak nanti untuk menonton MotoGP di bulan Oktober. Jadi buat yang sekarang udah merancang ya kita berharap semoga pandemi ini semakin membaik keadaannya dan vaksinasi itu bisa efektif dan pada gilirannya pariwisata bisa bergeliat dan kemudian kita semua bisa kembali menjalankan kegiatan secara normal. Bapak Ibu, yang ketiga yang harus saya sampaikan adalah untuk bagaimana tata kelola sebuah destinasi itu harus sustain, harus continuous dan sustainability. Jadi tidak bisa hanya sesekali saja atau hanya karena terjebak euforia karena misalkan menjadi satu destinasi yang ditunjuk sebagai tuan rumah oleh pemerintah misalkan untuk event berskala regional ataupun bahkan internasional. Nah, kalau bisa apa yang dilakukan misalkan di sebuah destinasi itu jangan sampai itu sifatnya hanya sesekali saja karena untuk menjadi sebuah destinasi yang bisa mencuri perhatian pasar dunia, maka sustainability dari sebuah program itu memang menjadi satu hal yang harus mutlak dilakukan. Karena fasilitas yang sudah dibangun, jika kita tidak mampu untuk merawatnya dan kemudian meningkatkan dan menambah dengan inovasi yang baru, maka itu akan kemudian menjadi ya tempat yang tidak ubahnya seperti sebelum itu menjadi destinasi yang dituju oleh wisatawan dari baik Nusantara maupun dari mancanegara. Kemudian mekanisme audit, pengawasan, dan evaluasi kerja, ya kita sepakat bahwa program yang sudah dilakukan itu kita harus berani untuk melakukan audit internal, mengenai efektivitasnya, mengenai bagaimana ini sudah sejalan belum dengan tata kelola yang memang menjadi tuntutan dari apa yang menjadi standar dari sebuah pemerintahan daerah ataupun dari sebuah korporasi yang sekarang ini saya rasa kita sepakat ya, basisnya adalah profesional jika kita memang mau menjadi juara di bidangnya karena kita tidak mungkin bisa menjadi profesional ataupun destinasi itu bisa menjadi unggulan jika tidak dikelola secara profesional dan ditangani oleh orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, kita lihat bagian yang terakhir di sini. Keberhasilan tata kelola destinasi, semakin tertatanya destinasi pariwisata, itu sudah barang tentu akan menjadi output ya maupun outcome yang nanti akan terjadi. Kita lihat contoh misalkan Kota Tua Semarang ya. Sekarang ini kita tiba-tiba menjadikan Semarang itu menjadi tujuan ya karena dulu mungkin ya Semarang itu dengan Simpang 5 itu mungkin menjadi ikon, tapi sekarang banyak sekali varian produk ataupun objek wisata yang ditawarkan oleh Kota Semarang. Jadi kita harus berikan apresiasi oleh pemerintah Kota Semarang dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mereka bisa mengubah Semarang sekarang ini menjadi destinasi yang masuk ke dalam kategori juga primadona, terutama buat teman-teman yang mereka itu mencari destinasi yang instagramable, juga destinasi yang tadi value for money, karena kalau dari sisi harga Semarang pun juga menawarkan yang lebih murah dibanding dengan Jakarta tentunya. Nah,
Keberhasilan tata kelola destinasi itu akan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang, ya udah barang tentu ya, karena orang curiosity-nya terbangun dan kemudian datang, dan apalagi kalau mereka puas pasti mereka akan menjadi influencer karena reviewnya nanti akan dibaca, dan di era sosial media saat ini review itu menjadi mantra untuk orang akhirnya ingin mencoba. Lama tinggal yang tadinya mereka berencana 1-2 hari karena mereka nyaman dan mereka menganggap bahwa ini value for money, maka mereka bisa memperpanjang lama tinggal karena apa yang ditawarkan itu melebihi ekspektasi dari wisatawan yang datang. Kemudian buying power, pengeluaran atau expenditure mereka juga akan bertambah manakala kemudian destinasi itu bisa dikelola ataupun misalkan sudah memiliki banyak sekali objek yang di mana mereka bisa membelanjakan rupiahnya. Apakah itu di pusat kuliner, pusat cenderamata, atau di beberapa spot-spot yang memang ya dulu tidak pernah terfikirkan itu bisa menjadi profit center. Nah, kunjungan berulang, kalau sudah repeat visitor ini terjadi, bahwa keberhasilan dari destinasi itu berarti untuk dia bisa mengemas semuanya ini, karena ini satu hal yang menjadi kulminasi kalau orang kemudian pulang dari satu destinasi dan kemudian menghimbau untuk keluarga, sahabat, kerabat, dan orang lain untuk berdatangan ke sana bersama-sama dengan dia, berarti itu ini bisa dipastikan program yang dilakukan itu mencapai hasil yang dimaksud. Nah, muara dari semua program pengembangan destinasi dengan tata kelola yang baik itu adalah berujung kepada kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian kepuasan wisatawan akhirnya juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat bukan hanya welcome, tapi juga mereka akan mendukung dan mereka akan menjaga agar apa yang sudah diraih itu tetap lestari dan tetap terjaga, karena mereka tidak ingin misalkan wisatawan yang sudah sekarang datang itu kemudian mereka tidak kembali karena kecewa dengan layanan jasa yang mereka berikan. Misalkan sekarang ini kan di Magelang ada Nepal Van Java yang memang itu menjadi destinasi yang tiba-tiba menjadi viral dan orang datang ke sana, dan itu bergulir sampai akhirnya sekarang warga masyarakat di sana menjadikan pariwisata itu pun juga sebagai salah satu sektor unggulan. Nah, teman-teman, lingkungan tertata dan terjaga. Saya ingin menggarisbawahi perihal bagaimana lingkungan ini menjadi isu yang tidak kecil ya, untuk sama-sama kita sadari bahwa kita harus turut bertanggung jawab, jangan hanya pihak perhutani atau siapapun menjadi prinsipal dari pemilik kawasan atau wilayah di mana destinasi itu berada. Tapi kita harus juga bertanggung jawab bagaimana kelestarian dari alam yang kita nikmati, keindahannya itu tetap kita bisa jaga. Nah, nanti mungkin akan bisa dibahas di poin tersendiri kalau terkait dengan ini. Tapi intinya adalah jangan sampai kemajuan pariwisata di satu daerah itu berdampak dan berakibat rusaknya lingkungan karena tidak cukup punya kesadaran siapa yang datang ke sana. Salah satunya misalkan tentang banyaknya sampah yang ditinggalkan. Baik, aspek untuk bagaimana sebuah destinasi itu bisa sukses dikembangkan, ya tadi dibutuhkan ada, katakanlah misalkan bisa ada badan promosi pariwisata, bisa juga sebuah DMO, Destination Marketing Organization, ya atau apapun istilahnya, intinya harus ada satu organisasi yang dedicated to promote their destination. Jadi harus yang betul-betul ada satu pihak atau organisasi yang dia punya tupoksinya atau punya core activity-nya itu adalah untuk memastikan destinasi itu bisa terjaga dari hal-hal yang berpotensi untuk akhirnya destinasi itu tidak kembali menjadi primadona. Kemudian pemasaran. Cara pemasaran sekarang ini kan juga banyak sekali yang bisa dilakukan dengan menggandeng banyak public figure dan juga inovasi-inovasi di era yang sekarang ini banyak generasi Z dan generasi milenial menjadi market, ya kita harus piawai untuk menyasar dari pasar yang memang mungkin sebelumnya tidak terlintas dan itu juga punya potensi yang tidak kecil. Kualitas pelayanan dan pengalaman berwisata menjadi faktor yang harus diperhatikan benar untuk bagaimana jangan sampai orang kapok hanya karena misalkan ada satu hotel yang misalkan front officer-nya itu tidak cukup paham tentang bagaimana memberikan excellent service. Kemudian penelitian dan informasi, kita harus selalu melakukan kajian untuk perbaikan ke depannya dan
menyajikan fakta dan data dan jujur mengakui jika ada kondisi yang mungkin ini menjadi perhatian manakala ada fakta ataupun data yang menurut kita tidak seperti yang kita bayangkan. Sumber dana pengelolaan pengunjung, ya itu juga menjadi isu yang harus menjadi perhatian dari siapa yang menjadi bagian dari pengelola destinasi. Pengelolaan berkelanjutan, pengelolaan krisis manajemen. Misalkan kemarin yang terjadi dengan waterparknya yang ada di Bekasi ya, di Cikarang Waterpark itu harus dikelola menjadi satu krisis yang jangan sampai orang kemudian kapok datang ke sana hanya karena satu case gitu. Karena itu kan sebetulnya kausalitas. Nah, kemudian juga bagaimana harus ada pihak yang bisa melakukan PR yang bagus untuk memanage krisis ataupun konflik yang terjadi untuk tidak menjadi hambatan untuk orang nanti image-nya ataupun bagaimana stigma terhadap destinasi itu berubah hanya karena kita tidak cukup pandai mengelola krisis yang terjadi. Pengelolaan masyarakat, pengelolaan lingkungan tadi sudah disampaikan dan juga pengelolaan ekonomi karena pada gilirannya yang kita lakukan itu harus memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat khususnya yang ada di lokasi tempat domisili destinasi itu berada. Apa yang bisa dinikmati oleh para stakeholder, ya baik itu komunitas, industri, wisatawan, pemerintah, ya saya tidak perlu bacakan, tetapi yang jelas bahwa industri akan menikmati length of stay itu lebih lama pada saat kemudian tadi kepuasan dirasakan oleh wisatawan di satu kota ataupun destinasi, kemudian loyalitas konsumen, mereka juga akan menjadi ambassador atau influencer yang akan mewartakan tentang kelebihan destinasi kita, dan untuk wisatawan, pengalaman unik dalam pelestarian lingkungan, kepuasan dalam bentuk keterlibatan pada kegiatan sehari-hari, nah itu pun juga menjadi inovasi yang bisa kita create karena experience yang unik yang tidak didapat di tempat lain itu akan menjadi bahan cerita yang tidak akan habis mereka akan sampaikan kepada keluarga dan kerabat untuk kemudian mereka tertarik untuk mengikuti satu kegiatan yang memang langka dan hanya bisa didapatkan di destinasi tempat kegiatan itu berada. Kemudian kalau untuk pemerintah sudah barang tentu pajak dan retribusi, efektivitas pelestarian lingkungan, perluasan kesempatan kerja, optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya daerah. Saya ingin memberikan satu contoh konkret apa yang kami lakukan di Bekasi. Bapak Ibu, Bekasi Industrial Tourism Internasional di 2021 ini kita akan mulai untuk menjadikan wisata industrial itu menjadi wisata yang ikonik dan asosiatif dengan Kabupaten Bekasi. Tidak kurang dari 4.000 multinasional company ya ada di kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan ini terluas se-ASEAN dan berasal dari 30 negara. Bapak Ibu bayangkan wisata industrial yang kalau di Amerika dan di Eropa sana itu sudah bahkan dari 1 abad yang lalu itu dijadikan sebagai satu yang menjadi kekuatan yang berpotensi untuk meng-attract wisatawan dari mancanegara, bahkan ya di Indonesia ini masih menjadi binatang langka, bahkan mungkin jarang sekali diungkap. Ya kalau tadi misalkan Pak Menteri sempat saya menyimak ada bincang-bincang dengan Pak William Sabandar ya dari Dirut MRT, bagaimana MRT itu bisa menjadi destinasi wisata teknologi. Nah, sebelum kita berbicara wisata teknologi, ada wisata yang sangat potensial untuk kita naikkan ini menjadi unggulan. Dan kebetulan Bekasi mempunyai karakteristik yang sangat mungkin untuk menjadi destinasi wisata industrial kelas internasional. That's why kita tajuknya adalah BT dan ini sesungguhnya sudah dari 10 tahun yang lalu dari pemerintah Kabupaten Bekasi ini sudah mempunyai visi dan tahun ini kita akan gencarkan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan di Bekasi? Bapak Ibu bayangkan, 4.000 bahkan tercatat ada yang menyetir sampai 5.000 ya pabrik ataupun perusahaan multinasional yang berdomisili di Bekasi. Saya tidak bicara Karawang dan lain sebagainya dulu, tapi saya fokus ke Kabupaten Bekasi. Ini adalah potensi yang luar biasa jika kita kemas ini menjadi sesuatu yang menjadi alternatif untuk orang itu berkunjung di kawasan Jabodetabek. Kemarin saya membaca satu artikel bahwa di Jabodetabek ini
Orang kan kalau akhir pekan itu datang ke puncak, misalkan sebagai primadona untuk orang melepas penat. Ternyata tercatat 39 destinasi yang menjanjikan itu berada di kawasan Jabodetabek. Bahkan belum termasuk Kabupaten Bekasi, saya yakin. Ya karena ini sesuatu yang menurut saya jarang sekali diungkap. Nah, pertanyaannya adalah 39 yang tersebar di Jabodetabek itu apakah di Tangerang, apakah itu di Bekasi, apakah itu di Tangerang Selatan. Menurut saya itu menunggu uluran tangan dari kita selaku insan pariwisata yang tengah mempersiapkan diri atau sudah menjadi profesional di bidangnya untuk segera ambil peran nyata agar karena ke depan kan trennya dalam jangka pendek menengah mungkin baru 2023 ya kita bisa kembali pulih seperti zaman sebelum pandemi. Nah, untuk bagaimana menjawab tantangan di tahun-tahun ke depan ini mulai tahun 2021 ini kan banyaknya wisatawan dari wisatawan Nusantara yang bisa kita sasar karena tadi disebutkan di awal bahwa 62 juta perjalanan yang berpotensi membukukan 62 triliun yang itu dihasilkan dari industri ini, ya itu yang kita tangkap. Nah, mari nanti kita akan kemas bagaimana 39 destinasi di sekitar Jabodetabek. Kita tidak berbicara destinasi yang sudah existing dan mainstream ya. Yang di Jakarta memang kita sudah sama-sama paham dan itu tidak perlu dibahas. Tapi juga untuk sekedar diketahui bahwa Jakarta sendiri sekarang tengah mempersiapkan Istiqlal setelah direnovasi, menurut saya itu berpotensi menjadi tujuan wisata ziarah atau wisata religi. Karena itu sangat indah sekali. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan perhatian setelah 47 tahun itu direnovasi dan sekarang sudah diresmikan oleh Pak Presiden dan luar biasa. Ini kalau kita kemas, kalau dulu ada festival Istiqlal, sangat mungkin untuk kita bisa jual karena orang akan penasaran seperti apa masjid termegah di ASEAN itu nanti mereka udah, dan apalagi ada terowongan perdamaian dengan katedral. Nah, belum lagi di Ancol itu sudah dicanangkan untuk pembangunan Museum Rasulullah. Nah, ini pun juga berpotensi sekali untuk ke depan menjadi jualan Jakarta. Untuk bagaimana orang nanti ke Jakarta tidak hanya melihat Monas dan Ragunan dan Taman Mini, tapi juga ada banyak yang ditawarkan. Juga Kepulauan Seribu yang sekarang ini mungkin sudah menjadi tujuan yang orang kenapa datang ke Jakarta. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, mari kita sekarang membuka cakrawala kita, terlalu banyak peluang yang bisa kita tangkap untuk menjadi seorang yang bagaimana menjadikan destinasi itu menjadi lebih punya nilai jual dengan apa yang kita mampu sesuai dengan disiplin ilmu. Ya kalau ini kan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional, berarti kan kita harus mampu untuk bisa membuat sebuah bidang usaha dengan nafas pariwisata sebagai kontennya dan peminatan pariwisata itu saya harapkan juga ke depan akan menjadi tujuan dari masyarakat untuk apabila mereka ingin menjadi profesional kelas dunia karena di belakangnya kan ada nama internasional. Jadi untuk Pak Sri Tonga dan Pak Boni tadi saya menyambut baik sekali kalau kemudian kegiatan semacam begini kita harus teruskan ya dengan mengundang para narasumber yang bisa memberikan tambahan pencerahan. Baik, ini saya berikan BT Experience tidak perlu jelaskan. Nah, ini yang saya tadi sebutkan. Ada 6 kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Ini baru bicara Kabupaten Bekasi. Kita belum berbicara kabupaten yang lain dan untuk diketahui pembangunan Patimban sebagai terminal atau sebagai pelabuhan yang nanti dan sekarang sudah diresmikan dan sudah mulai beroperasi, kelak ya Patimban dan Tanjung Priok itu akan lebih hebat dari Singapura bahkan Shanghai. Nah, ini yang digadang-gadang oleh pemerintah saat ini. Bapak, Ibu bisa bayangkan ya 5 tahun ke depan wajah Jawa Bali itu akan sangat berubah. Saya tidak berbicara dulu yang lain. Jawa Bali ini akan sangat masif pembangunan infrastruktur terkait dengan pendukungan dari pariwisata ini. Nah, kita harus antisipasi Muara Gembong, Muara Bendera, Muara Beting ya, yang sekarang ini mungkin belum terlalu banyak dikenal ya karena mungkin selama ini belum dikemas menjadi satu destinasi, kelak itu akan mencuri perhatian dengan seiring bagaimana pembangunan masif dari infrastruktur sarana prasarana yang terjadi dan kita harus tangkap peluang itu. Jadi kalau kita tahu Rebana
Pak Ridwan Kamil juga ya, Ciayu Majakuning itu juga menjadi kawasan yang digadang-gadang dari mulai Subang dengan adanya Bandara Kertajati itu pun juga peluang. Intinya adalah kalau berbicara tentang peluang ke depan dari industri pariwisata, terlalu banyak yang membuat kita harus punya optimisme yang maksimal untuk segera mengambil peran sehingga kemajuan yang ada atau bom waktu untuk kemajuan pariwisata itu bisa di Bekasi ya. Saya tidak akan membahas lebih jauh di sini. Why hospitality? Kalau tadi panjang lebar tentang destinasi, kalau hospitality menurut saya ini tidak cukup perlu saya panjang lebar. Jika minggu lalu materinya adalah ada 4 bidang yang bisa kita kerjakan selaku insan pariwisata, di bidang tour and travel, juga di akomodasi dan sebagainya, pasti semuanya membutuhkan keramah tamahan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan dictionary ataupun terminologi ya dari konsep Oxford Dictionary. Hospitality itu adalah kata sederhananya adalah friendly atau ramah, dan Indonesia itu adalah negara yang sangat dikenal sebagai negara yang ramah tamah. Nah, Indonesia juara 1 dalam charities karena Indonesia itu warganya, masyarakatnya itu sangat mudah untuk menolong orang lain dan berdonasi dan menjadi sukarelawan. Maka tidak heran kalau misalkan gerakan kitabisa.org itu menjadi sangat mudah untuk mendapatkan dukungan apabila terjadi, apalagi di zaman sekarang, di waktu-waktu sekarang banyak sekali musibah. Kalau kita meminta untuk orang berdonasi, itu saya yakin pasti akan disambut, apalagi kalau itu udah menyangkut saudara ataupun kejadian yang memang membuat kita semuanya merasa prihatin. Dan di awal tahun ini kita memang menjadi sangat prihatin, banyak sekali musibah, maka menunjukkan sekali orang Indonesia itu sangat mudah tolong menolong, dan ini cerminan dari keramah tamahan. Di 2019 Indonesia posisi 8 negara paling ramah, dan di 2020 Indonesia menjadi juara. Dan ini contoh ya, Lombok dengan cerdas mengambil friendly sebagai tagline-nya, karena memang warga Lombok salah satunya juga dikenal sebagai masyarakatnya sangat ramah, makanya tidak heran kalau menjadi destinasi unggulan. Itu kenapa saya kaitkan antara the great hospitality untuk kita menjadi the best destinasi di dunia, karena kita punya bahan baku yang lebih dari cukup untuk kita mencuri perhatian. Oke, Bu Mei, mungkin waktunya sebentar lagi ya, saya akan pungkasi paparan ini dengan menyajikan jawaban dari teman-teman yang kemarin saya sempat secara random. Apa destinasi yang pernah Anda kunjungi dan kenapa berkesan, serta destinasi impian baik di dalam maupun luar negeri, serta destinasi apa yang menurut Anda sangat potensial untuk dikembangkan? Oke, silakan Pak. Ya? Ya, silakan Pak Toto. Oke, masih ada waktu. Nah, kita ingin menyapa Juan Daniel Manurung. Taman Nasional Wakatobi, katanya itu destinasi yang paling berkesan. Alasannya lumayan membuat saya lumayan impresif ya, karena teman-teman sudah menyajikan kebanggaannya bahwa pilihannya lebih banyak destinasi di dalam negeri, karena sekarang mungkin trennya kita juga lebih banyak bisa menikmati banyak sekali destinasi unggulan di dalam negeri. Kemudian Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, ya sekarang Sulawesi Utara bukan hanya Bunaken tapi tadi Likupang juga ya menjadi tujuan, dan pembangunan sangat masif di sana karena memang untuk menyambut banjirnya wisatawan ke depannya. Kemudian wisata kuliner dan budaya di tiap daerah Indonesia, ini potensi yang saya sepakat bahwa tidak akan kurang-kurangnya inovasi terkait dengan wisata kuliner di setiap daerah, karena setiap daerah punya ciri khas yang tidak sama. Dari Bonaven, Danau Toba, itu menjadi destinasi yang menurut dia sangat berkesan. Kemudian destinasi impiannya ada Batam dan Rusia, dan juga Sumatera Utara. Kelihatannya Bonaven memang orang dari Sumatera Utara ya, sangat terkesan sekali. Dan kita sepakat untuk Sumatera Utara sekarang menjadi destinasi yang karena Danau Toba menjadi super prioritas, maka efeknya luar biasa. Elizabeth kemudian itu pun juga menyampaikan Yogyakarta, itu udah pasti ya. Dan kita lanjutkan, ada Syahrul Ramadan, Waterboom Indah Kapuk,
Nah, ini menarik bahwa bahkan untuk Waterboom Indah Kapuk saja itu sudah menjadi satu destinasi yang mengesankan. Ini menunjukkan bahwa wisata tirta ini juga punya potensi dan itu terbukti, ya kan, banyak sekali orang yang memang biasanya keluarga yang menikmati untuk wisata tirta seperti ini. Di dalam negeri Yogyakarta, luar negeri Mekah. Nah, Mekah ke depan tidak hanya menjadi tujuan untuk orang umroh dan haji, tapi Mekah sekarang itu pun juga sangat serius untuk bagaimana mengemas menjadi destinasi pariwisata yang tidak hanya menawarkan wisata haji dan umroh. Pulau Biawak Indramayu ini menjadi kata yang baru bagi saya karena menurut saya ini jarang terdengar atau mungkin saya juga baru kali ini, dan menurut saya tidak ada salahnya ini bisa dieksplor. Nah, jawaban teman-teman yang diberikan ini membuka mata dan cakrawala saya, banyak sekali ternyata nama-nama yang selama ini belum menjadi destinasi mainstream yang muncul. Contoh, Danau Kacau Jambi yang disampaikan oleh Revangga Hasian Simorangkir. Kalau Pulau Sempul Malang, ya kita sudah tahu bahwa itu juga cukup mencuri perhatian. Ya Labuan Bajo, udah barang tentu itu menjadi sangat sekarang ini viral. Kemudian Dinda Damayanti, ya Labuan Bajo, New Zealand dan Pulau Sembilan Kalimantan Selatan, ini juga wajar, menarik kalau kemudian kita bisa membuat profil dari Pulau Sembilan sebagai sebuah destinasi yang dijagokan oleh Dinda Damayanti sebagai destinasi potensial. Kemudian Diana, ada Kepulauan Seribu, Pulau Tidung, ya karena sekarang udah cukup berbenah. Kemudian Jogja, Jepang, ada Anissa Alma, Pulau Putri. Nah, ini Pulau Putri perlu dikembangkan. Silakan Anissa Alma nanti bagaimana Pulau Putri itu menjadi destinasi yang dimana Anda bisa tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama kali mengembangkan dan memasarkan dan akhirnya menjadi destinasi unggulan. Akhirnya saya ingin menutup paparan kali ini dengan di tahun 2019 Indonesia ya itu menjadi pilihan favorit dari pembaca yang ini survei yang dilakukan melibatkan 600.000 orang ya dari 32 negara yang disajikan dan Indonesia juara satunya. Nah, ini yang saya katakan bahwa tidak berlebihan kalau kita berambisi menjadi the best destination in the world dengan segala raw material yang kita punya, baik itu sumber daya alam dan sumber daya bagaimana kekayaan alam dan juga keindahan panorama dan juga keramat tamahan yang kita punya. Nah, walaupun di 2020 saya mendengar kabar bahwa kita turun ke peringkat ke-6, tapi setidaknya kita pernah menjadi juara 1 dan adalah tugas kita untuk selanjutnya menjadi destinasi favorit di seluruh dunia. Nah, yang menarik saya ingin sampaikan di sini ada nomor 4 Sri Lanka. Teman-teman, Sri Lanka itu cuman maaf ya, pulau kecil di bawah India itu sangat berani dan sangat agresif sekali untuk menggarap pasar wisata dan juga MICE ataupun di insentif travel. Nanti kita akan bahas. Menurut saya Sri Lanka ini menjadi negara yang sangat anomali karena mereka berani sekali untuk menjadi destinasi yang mencuri perhatian di antara negara-negara yang dikenal mempunyai potensi luar biasa. Mungkin karena faktor Maldives juga. Nah, saya ingin mengakhiri kali ini dengan gini, di era pandemi kadang-kadang kita itu suka skeptis dengan apa yang menjadi program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sesekali kita melihat bagaimana outsider melihat bahwa pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa di dalam menangani keadaan pandemi. Salah satunya adalah yang sempat viral kemarin di Facebook ya. Silahkan Anda baca, mungkin nanti bisa dicari nama ini. Intinya adalah impresi dari orang Amerika terhadap apa yang terjadi di bandara dengan kita mempraktekkan tadi kita punya protokol kesehatan ya dengan semua, ternyata itu sangat diapresiasi karena itu tidak terjadi di negara asalnya. Alhasil sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan saya sangat terbuka untuk adanya dialog lanjutan. Silakan Bu Mei. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toton atas penjelasannya mengenai pariwisata ini. Oke, di sini di chatroom sudah ada 3 pertanyaan, Pak. Ya. Pertanyaan pertama dari Ita Perwitasari. Silakan Ita dipertanyakan langsung aja ke Pak Toton. Ya, silakan Ita. Oke, Ita.
Oke, kalau tidak ada saya bacakan aja Pak. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kesiapan sektor pariwisata dalam menyambut new normal saat ini? Kan keadaan dihantam oleh pandemi corona, hampir semua negara berdampak. Jadi bagaimana persiapan sektor pariwisata menghadapi new normal? Silakan Pak Toton. Oke, terima kasih. Satu hal yang pasti bahwa langsung dijawab ya, yang bahwa sertifikasi untuk CHSE untuk seluruh pelaku industri itu akhirnya menjadi sangat mutlak untuk segera disosialisasikan dan dilakukan oleh semua pelaku industri. Jadi aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan itu harus menjadi concern dari seluruh pelaku industri, apakah itu di akomodasi, di transportasi, dan di semua layanan jasa dan produk yang memang menjadi dasar dari kenapa orang sekarang mau datang ke satu destinasi. Oke, artinya perubahan paradigma yang dulu mungkin masyarakat itu kalau berwisata senang ke tempat yang ramai, sekarang menjadi ke tempat yang lebih lebih sunyi karena menghindari kerumunan. Ya, ini pun juga harus ditangkap dengan inovasi dan menurut saya ya pada akhirnya kita harus gerak cepat untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang ada karena dinamikanya luar biasa dinamis. Kalau tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Ya kita yang pasti jangan menyerah dengan segala keadaan yang sangat membuat kita prihatin, tapi justru ambil peluang dari kesempatan yang terbuka dengan perubahan paradigma tadi. Nah, dan kesadaran untuk bagaimana kesehatan menjadi salah satu faktor itu menjadi kunci, menjadikan destinasi itu pilihan, itu juga harus menjadi prioritas utama. Mungkin gitu, Bu Mei. Oke, terima kasih Pak Toton. Ini katanya suaranya agak bermasalah, jadi tidak bisa bertanya langsung. Yang kedua dari Pak Rahmat Hartono. Pak Rahmat ada? Silakan Pak, kalau ada langsung ditanyakan langsung. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Bu Mei. Ya, selamat siang Pak Toton. Siang Pak Rahmat. Pertanyaan 100. Ya, tadi disampaikan ada 200 daerah wisata yang ada di Indonesia dan di Jabodetabek itu sekitar 39. Betul. Pertanyaan saya adalah langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan promosinya, Pak? Ya. Untuk mengembangkan 200 wisata tersebut dan 39 yang Jabodetabek. Karena kebetulan saya di industri pertelevisian, Pak, ini sedikit sekali yang menggali tentang potensi-potensi daerah wisata tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih sama-sama. Ya, ini kita memang harus berbesar hati ya. Saat ini Indonesia belum menjadi primadona bahkan untuk di tingkat ASEAN. Dan itu menjadi persoalan yang klasik ya. Ada apa dan kenapa kita bisa tersalip oleh negara yang bahkan destinasinya itu tidak sampai sepertiganya yang kita punya. Nah, dengan pemerintah sekarang sudah mengidentifikasi setidaknya ada 200 destinasi, ya saya yakin dan percaya bahwa program ya yang sekarang sedang dilancarkan ya digerakkan dan betul-betul oleh teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dioptimalkan, ya pemilihan atau penentuan prioritas atau destinasi super prioritas yang 5 dan juga kawasan ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus yang sudah sebelumnya ditetapkan, itu adalah bagian dari strategi untuk bisa menghela destinasi-destinasi yang tadi belum berbunyi saat ini di peta pariwisata, baik itu di nasional maupun di internasional. Kita tidak bisa langsung ke 200 destinasi tersebut tiba-tiba semuanya muncul. Ya, tetapi setidaknya dengan adanya program yang tadi super prioritas destinasi ini menjadi destinasi unggulan dan itu akan memberikan dampak terhadap satelit destinasi. Jadi gini,
Pada saat kita berbicara tentang Borobudur ditetapkan sebagai destinasi unggulan, automatically maka Magelang dengan Nepal, Panjava, kemudian destinasi-destinasi yang tersebar di sekitarnya, itu mereka akan menjadi destinasi yang juga terkerek pamornya dan serta-merta akan menjadi destinasi unggulan. Kita lihat Gunung Kidul sekarang, luar biasa inovasinya, dengan banyaknya pantai-pantai baru ya dan juga objek-objek yang dulu mungkin tidak pernah terfikirkan untuk bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya, langkah yang harus kita ambil adalah kita tidak bisa hanya berpangku tangan, berpatokan bahwa itu menjadi tupoksi dan pihak dari kementerian ataupun lembaga terkait saja yang bertanggung jawab. Kita selaku, apakah itu akademisi ataukah pelaku industri, ya segera ambil peran. Minimal, destinasi yang dimaksudkan tadi segera kita buatkan directory. Dari situ kita membuatkan konten yang menarik, untuk bagaimana itu bisa berbunyi. Dan di era yang zaman sekarang ini mudah sekali, anak-anak milenial itu banyak sekali yang punya kemampuan membuat sebuah konten yang kreatif, maka jika kita membuat sayembara misalkan, saya tertarik tadi dengan 39 destinasi yang berada di Jabodetabek. Itu kalau kita mampu untuk membuat sebuah profil 39 destinasi, itu saya rasa kita akan kaya sekali alternatif untuk kita berkunjung atau berwisata, berpiknik di akhir pekan selain ke puncak. Nah, ini pun juga nanti akan membuat destinasi-destinasi yang lain akan ikut dengan sendirinya terpromosikan. Manakala kemudian yang tadi 39 yang sudah diidentifikasi punya potensi itu sudah kita naikkan pamornya. Jadi mungkin Pak Rahmat Hartono, langkah yang kita ambil, kalau saya sih lebih baik kita agresif, ya karena sekarang proaktif aja tidak cukup. Kita tidak cukup apalagi menunggu bola untuk menunggu orang lain yang melakukannya. Jika kita pelaku bisnis, segera tangkap peluang itu untuk identifikasi dan apa yang bisa kita lakukan terkait potensi yang sudah barang tentu banyak yang bisa pada gilirannya memberikan bisnis. Gitu Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ron. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, kami ingatkan kepada peserta webinar untuk mengisi absen, linknya sudah di-share baik di chat room, Zoom maupun di YouTube. Karena kalau acara webinar sudah selesai, berarti absen sudah ditutup. Ke pertanyaan berikut ya Pak Toton, itu dari ya. Muhammad Raihan Ramadan. Muhammad Raihan Ramadan, silakan. Baik, Miss Mel, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Pak Toton. Waalaikumsalam Pak Muhammad Raihan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara dunia pariwisata Pak bertanggung jawab untuk membantu masyarakat di masa pandemi Corona? Dalam arti membantu solusi cara mendapatkan penghasilannya Pak, karena kan beberapa perusahaan banyak yang memberhentikan para karyawan itu Pak. Itu aja Pak, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, di tahun 2021 ini bagaimana pendukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bisa membantu para pelaku industri itu mendapatkan bantuan nyata ya dari bagaimana mengatasi ataupun ya masih sepinya atau bahkan cenderung sekarang ya declining lagi perkembangan pariwisata itu dengan melipat gandakan dana yang memang diarahkan untuk memberikan bantuan langsung. Detailnya ya tentu nanti kita bisa elaborasi bersama. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dalam hal ini leading sektornya dari industri pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Menteri pasti akan melakukan program-program penyelamatan ya agar di tengah masa transisi yang sekarang ini luar biasa ya untuk kita bisa bertahan dan pada gilirannya nanti bisa kembali bangkit. Ini kita harus dukung program-program yang memang diarahkan untuk itu bisa menyasar dan dirasakan langsung oleh pelaku bisnis. Ya, adanya tunjangan ataupun juga dana-dana yang sudah bisa dirasakan oleh beberapa destinasi ataupun asosiasi, ya ataupun misalkan pelaku-pelaku bisnis yang tahun 2020 kemarin sudah terjadi, di 2021 ini menurut saya itu juga akan menjadi salah satu strategi yang membuat
pemerintah tidak tinggal diam dan program itu dilanjutkan dan bahkan dilipat gandakan besarannya. Barangkali itu yang sepanjang yang saya tahu ya, kalau dari sisi bagaimana pendukungan untuk bagaimana pelaku industri ini tidak kolaps ataupun tidak mengalami suffering yang berkelanjutan. Walaupun karena dengan luasnya dan banyaknya pelaku industri, maka itu tidak cukup untuk mungkin bisa mengcover seluruh masalah yang ada. Begitu Pak Raihan. Terima kasih banyak Pak Toton atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih pada Pak Toto atas jawabannya. Berikutnya Silvi Silvana mau bertanya, silakan. Assalamualaikum. Kepada Darwin. Halo. Waalaikumsalam. Halo, Bu Mailani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Pak Musli, ada yang mau bertanya dulu berdasarkan urutan sebentar ya Pak. Ya, saya nanti ya habis ini saya mau pertanyaan Bu. Terima kasih. Oke ya, maka bentar Pak Musli. Silvi mau bertanya atau tidak? Enggak Bu, pencet. Oke, Pak Darwin. Pak Darwin. Ya Bu. Silakan Pak. Bapak kalau mau bertanya silakan Pak Darwin. Terima kasih Bu Mel yang sudah memandu dan terima kasih juga kepada Pak Toton. Saya mengikuti tadi memang dari awal. Tapi saya langsung aja. Saya tertarik dengan Bapak yang apa yang Bapak sebut ya memang ada suatu paradigma baru dalam dunia pariwisata. Saya setuju. Kalau di kami belajar strategic management, di itu mungkin kira-kira ada disebut dengan value innovation. Nah, dalam hal itu kalau Bapak tadi menyebut, saya catat tadi wisata industri atau juga yang tadi Bapak sebut di area Bekasi ya Pak ya, kalau nggak salah ya, betul. Sampai ratusan company yang ada di lokasi itu. Nah, kalau itu menjadi suatu area wisata yang dikelola, nah kira-kira sistem pengelolaannya itu seperti apa Pak ya? Artinya kan begini, kalau perusahaan itu sebagai objek wisata dengan kawasannya, nah kita misalnya sebagai pengunjung, sebagai wisatawan ke situ, kira-kira polanya seperti apa metodenya seperti apa ada arahan, terus kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan yang di situ seperti apa, apakah mereka membuka keterbukaan, misalnya orang datang gitu, misalnya contoh seperti itu, apakah mereka juga memberikan waktu yang mendedikasikan orang untuk menjelaskan perusahaan-perusahaannya bagi wisatawan yang datang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana kira-kira metode untuk bisa menarik target pasar yang suka berwisata di industri? Ya, karena kan selama ini kan, ya saya nggak tahu ya, saya belum begitu banyak di wisata ini. Yang kita tahu kan wisata itu kan sebetulnya kan lebih kepada keindahan. Nah kalau dia masuk ke industri kan tidak ada keindahan yang dilihat di situ. Tapi mungkin ada keingintahuan yang barangkali yang akan muncul kan gitu kan. Oke. Keingintahuan ya terkait dengan industri, terkait dengan dunia usaha. Nah ini kan menjadi suatu fenomena yang menarik juga menurut saya. Tadi kalau Bapak menjelaskan bahwa di luar negeri atau di Eropa ini sudah dulu kala sudah berkembang, tapi kok kenapa di Indonesia belum digarap? Padahal ini menurut Bapak suatu paradigma yang baru dan buat saya juga merupakan value innovation yang sangat menarik. Nah ini mungkin bagus juga Pak dikemas. Iya. Detailnya itu Pak, bisa mungkin kasih gambaran lebih ya Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau saya kurang jelas. Ya, terima kasih Pak. Saya masih baru. Pak Terima Darwin, kasih Bu Mel, terima kasih Bapak. Ya baik, Pak Darwin Raja Unggul. Wah ini saya kalau udah ditanya tentang wisata industrial ini saya bisa langsung 2 hari 2 malam nggak selesai nih Pak. Karena kita 1 tahun kemarin itu betul-betul mencoba untuk meyakinkan bahwa ini bisa menjadi kuda hitam gitu loh di antara percaturan dunia pariwisata yang ada, yang sekarang ini kan kita sama-sama tahu sibuk dengan semua apa yang sudah menjadi wacana ataupun juga agenda yang kita semua sudah paham karena seluruh media mewartakannya. Nyaris jarang sekali untuk yang mengangkat wisata industrial ini sebagai isu. Nah, kebetulan saya pribadi punya keyakinan setelah saya melakukan kajian, dan ini dari 10 tahun yang lalu sebetulnya sudah dipersiapkan.
Dan wisata industrial sebenarnya bukan binatang baru, bukan hal baru, karena kalau selama ini kita mengajak mahasiswa, pelajar, untuk mereka studi banding ataupun kunjungan ke pabrik ataupun misalkan ke perusahaan, itu adalah miniatur dari wisata industrial. Dan orang terjebak memaknai wisata industrial itu sebatas kita membawa mahasiswa, pelajar, atau bahkan ibu-ibu ya dari arisan, itu datang ke misalkan tempat atau pabrik yang dimana ada produk yang relate dengan mereka punya kebutuhan. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu sebuah kekeliruan, ya, karena memang itu pun juga benar adanya terjadi dan sudah berjalan. Ya, bagaimana pabrik membuka diri untuk mereka menjadi tujuan karena mereka juga punya tanggung jawab, ada CSR-nya, ada tanggung jawab moralnya terhadap lingkungan, dan itu salah satu wujud dari mereka menunjukkan bahwa mereka juga ada keberpihakan. Dan kalau tadi ditanya, pertanyaannya, apakah para pelaku industri di kawasan industri atau pabrik itu membuka diri? Nah, sudah barang tentu, dialog yang kita bangun dengan semua ya pengelola dari kawasan industri, kita akan tentukan tentunya mana memang pihak yang mereka tahu bahwa ini menjadi bagian dari kewajiban mereka untuk juga membuka diri dan bagian dari program edukasi, ya, dan ini juga sesuatu yang memang lazim dilakukan. Jadi gini, kalau tadi saya bukan di Detroit itu bahkan sudah menjadi virtual tour itu menjadi sangat hal yang common. Kemudian di Shanghai, ya di Jepang, ya di segala macam kota-kota yang menjadikan wisata industri ini menjadi primadona. Jangan jauh-jauh, bahkan di Surabaya saja kita tahu ada pabrik Zebra. Zebra itu pulpen. Nah, ini kan pulpen yang mereka produknya itu ekspor ke seluruh dunia. Nah, orang tidak tahu seperti apa di dalamnya. Dan sekarang mereka membuka diri bahkan untuk pasar milenial. Untuk milenial itu datang ke sana, mengetahui proses produksi, dan timbul kebanggaan bahwa ada produk asli brand Indonesia yang diterima di pasar dunia. Nah, boleh nanti dicek di YouTube, itu ada yang memang melakukan itu. Nah, kembali ke Bekasi. Tentu saja paradigma lama tentang pemaknaan dari wisata industri ini memang menjadi PR untuk kita menjelaskan bahwa ini potensi yang tidak kalah untuk bisa diekspor manakala seluruh pentahelix itu sepakat. Dan saya yakin bahwa sekarang Kabupaten Bekasi sudah setuju bahwa wisata industri menjadi salah satu unggulannya. Karena setiap kali mereka mengikuti pameran, yang ditanya oleh pasar itu adalah paket wisata industri. Jadi pasarnya bukannya tidak ada. Nah, ini saya coba lihatkan ada segmen pasar yang teridentifikasi dari pemerintah, pelajar mahasiswa, profesional, ya peneliti, komunitas hobi dan sosial, dan wisatawan umum. Nah, lalu mengenai badan, yang siapa yang kemudian bertanggung jawab atau bagaimana cara dikelola? Di Bekasi sendiri ada Badan Promosi Pariwisata Bekasi, selain Dinas Pariwisata tentunya. Nah, hemat saya tidak terjadi overlap untuk tupoksi, untuk sama-sama semuanya bisa duduk dalam satu meja, merumuskan kebijakan, dan apa yang sudah ditetapkan oleh CEO dalam hal ini misalkan Pak Bupati, beserta seluruh SKPD, bahkan Bapeda, sudah dari 10 tahun yang lalu membuat master plan untuk wisata industri ini. Jadi 2021, tunggulah kejutan dari Kabupaten Bekasi, karena wisata industri akan menyeruak menjadi tiba-tiba diksi yang tidak menjadi hal yang buat kita kok masa sih emang ada kawasan wisata bisa menjadi tujuan kawasan industri bisa menjadi tujuan wisata? Jawabannya sangat bisa, karena di luar sana udah sangat common, dan kita sudah waktunya untuk mencari varian-varian baru ya seperti ini. Mungkin begitu, Pak. Semoga tidak menjawab ya, Pak Darwin. Yang tadi pertanyaan kedua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang saya mungkin khawatirkan itu masalah regulasi yang mengatur bagaimana pemerintah setempat supaya industri yang ada harus mengikut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menurut saya ketidaktertarikan nanti, ya mungkin ini hanya ketertarikan untuk lokal saja. Tapi menurut saya wisatawan luar mungkin tidak tertarik. Kenapa? Karena yang kebanyakan di industri itu adalah perusahaan-perusahaan asing juga, kan seperti itu. Betul. Jadi mungkin apa yang Bapak bandingkan mungkin yang di Detroit
itu memang karena mereka memang yang punya brand-brand bagus yang udah global main kan gitu. Itu barangkali, tapi itu hanya sebagai ini aja. Ya, barangkali seperti itu. Tapi apapun Pak, ini kan masih harus dibuktikan ya, keyakinan yang kami miliki bahwa wisata industri ini bisa menjadi unggulan dari Kabupaten Bekasi, dan memang PR-nya adalah mensosialisasikan ini kepada seluruh stakeholder, terutama dari pengelola kawasan industri, bahwa kehadiran dari wisatawan itu justru akan memberikan nilai lebih, karena reputasi yang mereka miliki dari sebuah pabrikasi, dari sebuah factory misalkan, itu akan sangat terkerek, dan itu sudah ada teori dan juga sudah dibuktikan di berbagai belahan dunia sana. Menurut saya sangat promising, dan saya fokus Bekasi karena menurut saya ini memiliki kawasan industri yang terluas di ASEAN dengan tadi 30 negara tidak kurang. Menurut saya ini seperti raksasa tertidur yang selama ini belum kita kelola dengan baik, dan jaraknya sangat dekat dari Jakarta, cuma 34 km kita sudah sampai di sana. Nanti saya mungkin bisa pada kesempatan yang lain memberikan contoh seperti apa paket wisata yang kita tengah siapkan dan bagaimana ini akhirnya memberikan kebermanfaatan buat semua tanpa kecuali. Thank you Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Toton. Ya, silakan Pak Musli. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Toton, Tommy dan Bu Mei. Dalam hal ini. Waalaikumsalam Pak Musli. Ya, webinar kali ini sangat luar biasa Bu dan Pak Toton. Saya sangat tertantang sekali dengan apa yang disampaikan Pak Toton terkait dengan industri pariwisata khususnya di Jakarta dan Bekasi. Memang itu kalau melihat menurut analisa saya sangat prospektif sekali untuk digali, dikaji lebih dalam. Pertanyaan bagi saya ini bagaimana mengupayakan supaya proyek ini diambil oleh kita. Ini kan kita di sini merasa tertantang oleh sebuah industri pariwisata khususnya di Jakarta dan Bekasi. Usulan saya bagaimana kita membuat suatu lembaga atau asosiasi bentuknya agar terakomodir keinginan kita, cita-cita kita ke Bang Sandi nanti. Karena saya melihat Bang Sandi ini sangat terbuka dengan hal seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Musli. Bu Mei, langsung saya jawab ya. Oke. Silakan Pak, silakan. Ya, Pak Musli, Pak Sandi kita lihat tidak kenal lelah, dalam sehari itu agendanya begitu padat merayap. Ya, bertemu ataupun ditemui, ya, dan berkunjung atau dikunjungi. Dan tidak kenal lelah untuk berputar karena saya percaya bahwa PR-nya sangat banyak sekali. Kebetulan kami sama-sama di Kadin Indonesia, Pak Musli. Jadi kami paham sekali bahwa memang percepatan dan akselerasi untuk kita ini menjadi collective action dari setumpuk PR yang ada, ini tidak cukup hanya diampu oleh seorang Bang Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh jajaran saat ini tengah bersiaga dengan Quick Win programnya agar bisa tadi satu sisi ya, bayangkan dari 150 juta kemudian tinggal tersisa 25 juta saja ya perjalanan wisata atau wisatawan mancanegara di ASEAN itu, menurut saya kebayang tuh seperti apa sufferingnya dari seluruh pihak yang bergelut yang menjadi insan pariwisata. Dan tantangan ke depan tidak semakin mudah dan banyak sekali kondisi-kondisi ya force major juga yang harus dihadapi. Menurut saya akhirnya kita memang harus bergandengan tangan, harus betul-betul pentahelix itu bukan hanya sekedar hanya istilah ya, academician, businessman, government, komunitas, media, akademisi, untuk ayo kita segera ambil peran nyata. Jika tadi sudah berhasil diidentifikasi, tadi saya hanya menyebutkan beberapa contoh saja, dari mulai Istiqlal, Museum Rasulullah, dan jangan lupa Stadium Internasional Jakarta itu pun juga kelak akan menjadi tujuan pariwisata olahraga baru karena itu menjadi destinasi di kawasan utara Jakarta. Nah,
saya yakin kepedulian kita selaku bagian dari keluarga besar pariwisata Indonesia tidak perlu kita terkotak-kotakan oleh dikotomi kita sebagai akademisi atau sebagai praktisi, tapi kita segera bisa ambil peran nyata jika tadi misalkan dipandang perlu adanya lembaga atau asosiasi atau forum komunikasi atau apapun istilahnya, agar satu sama lain itu bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertukar gagasan, dan pada gilirannya bisa memberi kebermanfaatan untuk kemajuan bersama. Mungkin gitu Pak Musli, yang saya bisa sampaikan. Silakan Pak Musli, bagaimana? Masih di-mute, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Toton. Apa yang diberikan paparannya, ya harapan saya sebagai insan pariwisata dalam hal ini, semoga kita mendapatkan suatu solusi ini. Solusi terbaik bagaimana kita mengambil alih perspektif yang tadi Pak Toton berikan Bekasi dan Jakarta sebagai dinasti sebagai produk pariwisata unggulan. Mungkin diskusi, mungkin kita bisa mengundang Bang Sandi untuk memberikan suatu ke stand nanti. Harapan saya seperti itu. Kalau untuk permasalahan itu Bang Sandi, saya punya nomor kontak ya Pak, karena saya pernah bekerja di OCOK. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Musli. Oke, terima kasih Pak Musli, terima kasih Pak Toton. Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan di YouTube ya Pak, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya sampaikan dulu pertanyaan terakhir yang ada di Zoom ini dari Herdin Ramadan. Pertanyaan, bagaimana Kementerian Pariwisata mengatur regulasi yang ketat seputar perusakan area wisata dan objek wisata? Silakan Pak Toton. Oke. Ya. Oke, basically saya bukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi saya pernah cukup intens ya sebagai government relation untuk berinteraksi dengan teman-teman dan sahabat semua yang tengah berjuang di Kemenparekraf untuk program Quick Win dan juga tantangan yang luar biasa ini bisa kita hadapi dan kita segera mendarat ya menjadi negara yang memang menjadikan pariwisata ini sebagai sokoguru untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ya, karena seperti yang sudah disampaikan bahwa tidak perlu dipertanyakan lagi dan diragukan lagi, pariwisata sekarang menjadi bukan hanya sektor yang semua orang berkepentingan. Ya, kalau kita melihat bagaimana hampir semua menteri kayaknya ikut ambil peran nyata untuk segera berkontribusi. Ya, ini yang harus segera kita tangkap. Nah, rasanya tidak pada tempatnya kalau saya menyampaikan terkait dengan regulasi yang detail, karena nanti kita akan bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di Kemenparekraf yang terkait dengan kelembagaan atau regulasi yang sedang dipersiapkan. Tapi saya yakin percepatan yang terjadi dengan semua perkembangan yang bagaimana Pak Menteri terus mengencourage semua jajarannya untuk bisa melakukan program yang ini tidak lagi bisa dengan pendekatan yang ordinary. Jadi kita betul-betul yang tadi itu, agresif itu betul-betul keniscayaan karena proaktif saja tidak cukup. Jadi dengan gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol itu menjadi satu kata-kata kunci. Dan kita berharap bahwa regulasi, ya tentunya tadi ya, bagaimana kita punya prinsip bahwa pariwisata jangan sampai merugikan, bahwa pariwisata jangan sampai membuat alam menjadi rusak, pariwisata jangan sampai menjadi sektor yang punya kesan egois. Semua orang ingin mengeroyok dan ambil peran, tapi tidak peduli dengan apa yang menjadi isu. Katakanlah misalkan dengan perhutani, kita harus lebih paham dan harus lebih paham tentang bagaimana isu lingkungan itu menjadi isu yang kita juga harus kuasai pada saat kita berbicara tentang destinasi di mana domisilinya itu ada di kawasan yang itu memang menjadi domainnya perhutani, misal, atau PTPN misal. Kan sekarang menjadi tren nih, pariwisata yang destinasinya itu berbasis alam, ya kan? Karena paradigma baru sekarang banyak orang yang mendatangi tempat yang lebih sepi. Nah, saya khawatir
kalau gelombang pasang dari kunjungan wisatawan ke kota-kota atau daerah-daerah yang tadi itu mereka punya keindahan alam dan bagaimana alam yang lestari itu menjadi jualannya, gara-gara perkembangan industri pariwisata yang gagal paham tentang makna dari pariwisata itu sendiri, akhirnya menjadi faktor yang bisa membuat kerusakan gitu ke depannya. Nah, semoga ya kita bisa lebih belajar banyak lagi tentang pariwisata yang berkelanjutan. Demikian Bu Mei. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari YouTube ya Pak Toton ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dia Hajang. Saya ingin bertanya, jika suatu destinasi terlihat sepi atau kurang banyak pengunjung, tetapi suatu waktu akhirnya mengalami peningkatan pengunjung dan menjadi viral. Apakah hal tersebut bisa dikatakan kepedulian CEO terhadap destinasi tersebut, atau justru keberhasilan pemasaran melalui pengunjung yang datang dan menjadikan tempat tersebut menjadi viral? Oke, itu Pak. Oke. Ya, saya tidak perlu berikan contoh ya. Banyak sekali destinasi yang tiba-tiba mencuri perhatian dan akhirnya dikunjungi orang karena viral tadi. Ya, di era sosmed sekarang apapun bisa terjadi. Nah, kalau bagi saya sebaiknya kita mindsetnya berpikirnya begini. Kita tidak perlu mempersoalkan siapa yang paling berjasa sehingga destinasi itu menjadi viral dan kemudian menjadi destinasi primadona yang dikunjungi oleh banyak kalangan. Alih-alih kemudian kita mempersoalkan siapa yang paling berjasa, kenapa nggak kita langsung melakukan hal yang memang dibutuhkan apabila satu kawasan tiba-tiba menjadi destinasi yang tadinya virgin destination menjadi destinasi emerging yang kemudian menjadi destinasi pilihan. Nah, hemat saya selaku bagian dari akademisi ini kalau kita berbicaranya dalam forum yang webinar nasional tuan rumahi oleh Stein ini. Kita langsung mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi dengan CEO-nya kah atau apakah itu bupati, wali kota atau bahkan gubernur sekalipun menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dan secara objektif kita memberikan masukan tentang apa langkah yang harus ditempuh. Contoh, jika pendukungan fasilitas sarana prasarana tidak cukup mumpuni dan itu berpotensi membahayakan, maka kita harus memberikan masukan konstruktif untuk ya lubernya pengunjung ini jangan sampai abai terhadap faktor keselamatan. Kita belum berbicara amenities ya. Dan semoga kemudian dalam program kerja itu bisa dimasukkan menjadi program prioritas untuk penyempurnaan fasilitas. Apakah itu sarana prasarana atau amenities dan juga kebijakannya bisa membuat destinasi itu jadi aman dan layak kunjung. Demikian Bu Mei. Oke, terima kasih Pak Toton. Berikutnya masih ada pertanyaan ini ya Pak ya dari Muhammad Surya. Saya ingin bertanya, sektor pariwisata adalah salah satu sumber devisa negara. Tolong jelaskan contoh usaha yang dapat dilakukan agar pariwisata menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan di suatu daerah. Itu Pak Toton. Oke, kita sudah sama-sama tahu bahwa keyakinan sektor pariwisata ini menjadi soko guru untuk kemajuan perekonomian bangsa, tidak kurang dari 13 bidang usaha yang kita bisa lakukan. Dari mulai kita mengelola kawasan atau destinasi yang menjadi objek wisata, ya sampai kepada spa. Minggu lalu saya sudah sampaikan ke 13 ini dan saya sudah jelaskan. Dari mulai kita menjadi pengelola acara, misalkan di impresariat, ya, sampai kepada kita ya tour and travel, kemudian membuka usaha di lodging atau di akomodasi dengan membuka homestay atau bahkan inovasi dari glamour camping, ya. Atau yang paling mungkin dekat dengan kita adalah berusaha di bidang food and beverage. Karena udah barang tentu wisatawan itu akan membutuhkan makanan dan minuman. Nah, jika kita bisa untuk menangkap peluang itu membuat sebuah varian dari kuliner yang khas itu menjadi sebuah hal yang sangat memiliki nilai jual, itu juga peluang yang menurut saya sangat mudah untuk bisa kita praktekkan. Yang lainnya mungkin bisa dilihat dari apa yang menjadi bidang usaha dari ke-13 yang pernah saya sampaikan di kesempatan minggu lalu. Demikian Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Toton, karena ini audiens kita yang
hari ini hadir dengan minggu lalu agak berbeda ya Pak ya. Oh, Jadi oke. mungkin Ya. jadi mereka tidak. Kayak ini masih ada lanjutannya nih Pak. Jadi apa yang pemerintah lakukan untuk mendukung pendapatan para usaha mikro di sekitar tempat pariwisata? Oke. Oke, ini 34 juta insan pariwisata ataupun pelaku bisnis di bidang pariwisata, 70%-nya adalah UMKM. Itu data dan fakta yang kemarin dibahas oleh Pak Menteri beserta dengan Pak Teten, Mas Duki. Ya, kita harus cermati bahwa jangan sampai kemajuan yang dialami dari sebuah destinasi itu kemudian melupakan esensi sejatinya kenapa destinasi itu dikembangkan. Dengan kata lain, melupakan dari pihak-pihak yang memang mereka menjadi pemilik sah dari destinasi tersebut. Nah, warga lokal itu harus menjadi aktor utama. Jika ada pengembangan usaha di sebuah destinasi, segeralah kita mempersiapkan diri dan mengambil peran yang nyata. Misalkan gini, street food corner, misalkan ya, atau misalkan pusat jajanan dari satu destinasi. Itu sangat mungkin untuk kita bisa melibatkan local people, mereka yang nanti akan mengisi. Jadi kita harus keberpihakannya adalah terhadap pengusaha UMKM. Ya. Oke, itu ya Pak Toto ya. Jadi melibatkan mungkin gitu, Bu Mei. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir karena waktu juga menjelang habis, tinggal 6 menit ya Pak ya. Ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa kita gabungkan. Yang pertama dari Alvin, pertanyaannya bagaimana mempromosikan pariwisata di era new normal khususnya wisata air. Nah, sementara pertanyaan berikutnya ini mungkin bisa digabung Pak. Bagaimana cara pemerintah untuk mengurangi pihak yang tidak mengikuti peraturan atau protokol agar COVID-19 ini tidak meningkat, tapi pariwisata tetap bisa berjalan. Itu pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Silakan Pak Toton. Baik. Oke, pertanyaan yang kedua dulu mungkin sebelum saya tadi lupa sudah saya sampaikan di awal, sertifikat untuk sebuah bidang usaha di bidang pariwisata ini dia memiliki sertifikat CHSE itu mutlak. Itu salah satu cara pemerintah untuk memastikan bahwa lokasi wisata atau tempat di mana destinasi itu dikunjungi oleh wisatawan dari manapun, itu mereka tidak abai terhadap protokol kesehatan yang menjadi persyaratan mutlak, yang saat ini kita tidak boleh abaikan. Nah, kita apresiasi upaya bagaimana sertifikasi itu bukan hanya sekedar seremoni, tapi memang nyata dilakukan dan diterapkan dan diimplementasikan sehingga wisatawan merasa tenang dan nyaman bahwa tempat di mana dia sekarang berada itu sudah mempraktekkan dari CHSE tersebut minimal. Ya, itu mungkin yang ininya. Kemudian kalau soal promosi, bagaimana wisata tirta itu bisa dikenali. Nah, ini akhirnya saya ingin menantang teman-teman nih yang kebetulan mungkin masih di semester awal dan mahasiswa yang dari generasi Z atau mungkin milenial, ya atau mungkin dari masyarakat umum yang saat ini berkesempatan ikut serta, ya memungkasi pertanyaan di kesempatan siang menjelang sore ini. Ya, mari kita segera ambil peran nyata sekecil apapun itu ya untuk bisa berkontribusi mempromosikan destinasi potensial yang kita ketahui, misalkan wisata tirta. Itu Bogor itu banyak sekali yang namanya waterfall ataupun curug dan lain sebagainya. Ya, Sukabumi dengan Ciletuh itu menurut saya sangat mudah untuk sekarang bisa dilakukan. Jika kita punya kemampuan, misalkan minat hobinya itu di fotografi atau videografi, dan dikombinasikan dengan narasi, maka kita bisa membuat sebuah konten yang menarik tentang sebuah destinasi. Sehingga orang akan saru, apakah ini destinasi yang baru muncul atau destinasi yang sudah existing. Saking bagusnya kita mengemas dari konten destinasi tersebut. Nah, segera kita identifikasi dan ketahui apa kita punya potensi, dan saya rasa mengambil foto ataupun video bukanlah sebuah keahlian yang terlalu sulit untuk dilakukan. Semua punya smartphone, bisa langsung mengambil, kemudian diedit dan ditambahkan dengan narasi, kita upload di kita punya sosial media atau di YouTube, dan jangan lupa sekarang kita juga harus sangat IT savvy, harus digital savvy, karena saya tidak bisa bayangkan kalau kita berada di era sekarang